Oke, welcome back di tahun 2021 masih bersama kita di sini di channel kesayangan kalian yaitu Seperempat Jalan Ketika Angka Memaksamu Dewasa. Balik lagi dengan saya Febian dan saya Oktarawi. Oke, kali ini kita akan bahas terkait apa yang kurang di tahun 2020 ya Mas ya. Dan juga resolusi di tahun 2021. Pastinya teman-teman semua yang berada di Seperempat Jalan juga berharap di tahun 2021 ini apa yang kurang di tahun 2020 bisa tercapai di tahun 2021. Pastinya di tahun 2020 banyak sekali ujian. Banyak sekali hal-hal yang tertunda. Hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan tertunda karena memang ada ujian yang sangat berat. Ya kan? Sangat berat Mas. Tapi kita tetap optimis, kita bisa menyelesaikan semuanya, kita bisa tetap bertahan dan bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai di tahun 2021 ini, dan yang penting itu kesehatan. Amin, itu kesehatan, karena rezeki tidak berpatok pada uang aja, benar Mas? Iya, betul. Iya, karena kesehatan itu juga yang utama. Kita punya uang banyak tapi kita sakit-sakitan juga percuma, benar nggak sih? Betul sekali, ya kan? Mas. Yang penting kita diberikan rezeki yang cukup, ya kan Mas? Cukup untuk beli apapun maksudnya. Dan juga kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul dengan keluarga yang pasti. Dan kemarin ada kabar duka di tanggal 9. Kabar duka di tanggal 9 kemarin ya. Benar. Kita di sini juga mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya kepada para korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan kode SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Amin. Dan juga semangat ya, tetap diberikan semangat. Amin. Ya kan? Amin. Gitu ya. Dan yang menjadi korban ya yang meninggal dunia bisa diterima di sisinya. Amin. Oke, buat teman-teman semua di 2021 ya, pastinya di sini kita ada semangat baru buat teman-teman semua dan juga buat kita pribadi ya Mas ya. Benar. Yeah. Apa yang belum kita capai di tahun 2020 semoga bisa tercapai di tahun ini. Benar nggak sih? Amin. Ya. Apa aja Mas yang mungkin belum tercapai di tahun 2020 kemarin gara-gara pandemi ya kan? Semua tutup. Yang belum tercapai mungkin kalau dari aku sih apa yang sudah diberikan aja ya. Maksudnya apa yang sudah dicapai. Jadi biar di awalnya kita bisa bersyukur dulu apa sih yang sudah diberikan sama Tuhan atau dititipkan sama Tuhan di tahun 2020 itu. Meskipun banyak hal-hal dan banyak ujian yang menimpa kita. Menimpa di tahun 2020. Kalau dari aku pribadi sih ya, alhamdulillah di tahun 2020 itu keinginanku untuk membuka sebuah bisnis tercapai. Amin. Dan saya juga ikut bergabung ya. Iya, keinginan saya tercapai meskipun di situ banyak sekali hal-hal dan rintangan dan tantangan pastinya untuk menghadapi itu, apalagi startup ya. Kita startup, terus kita diuji dengan pandemi ini, itu sangat-sangat uji kesabaran banget. Betul sekali. Iya. Banyak usaha-usaha yang udah stable pun banyak yang kolaps, apalagi saya yang baru startup gitu loh. Kita baru startup itu sangat-sangat sulit, bukan tidak mungkin tapi sulit. Tapi membuat ini menjadi tantangan baru buat kita. Betul, di sini. Itu menjadi tantangan. Jadi kuncinya itu gimana kita menyikapinya, gimana kita menyikapi keadaan itu di tengah cobaan yang sangat berat seperti ini. Benar. Oke. Kalau dari aku sendiri sih dari 2020 banyak angan-angan yang pengen aku selesaikan sih Mas, ya kan. Tapi alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah aku masih diberikan kesempatan sampai dengan di tahun ini dan juga bisa membuat atau gabung kita di franchise, bukan franchise ya, kita di anak ininya Lumbung Cahaya Mas ya, di Lumbung Cahaya Production ini dengan tema Seperempat Jalan ya kan. Ya syukur alhamdulillah di situ dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan Seperempat Jalan ini sampai dengan sekarang. Itu yang pasti, support kalian, dukungan dari kalian ya, itu yang membuat antusias kita itu terus tetap semangat untuk bikin konten dan selalu tetap
positif lah intinya kayak gitu. Ya kita mengacu pada angka 20 sampai dengan 25 tahun ya Mas ya. Seperti goal kita ya kan untuk teman-teman yang berada di seperempat jalan itu. Gitu. Ya, buat teman-teman semua terus dukung ya channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Oke, di 2020 apa aja yang belum tercapai dan apa yang sudah tercapai ya kan ini tadi Mas ya. Yang mungkin di tahun 2021 harapannya mungkin di 2021 nyambung yang tadi tuh beberapa yang belum tercapai mungkin ya ada satu rencana juga yang saya masih belum bisa di satu unit bisnis lagi yang mau saya buat cuman belum bisa direalisasikan tapi rencananya kemarin memang direalisasikan di tahun 2020 tapi ya karena itu tadi ada Tuhan menginginkan untuk bersabar dulu disuruh sabar dulu mungkin belum waktu yang tepat untuk memulainya. Kita ambil positifnya aja. Benar. Jadi biar kita nggak merasa bahwa ini dengan keadaan seperti ini kok akhirnya membuat kita patah semangat rencana yang sudah disusun kemarin nggak bisa terlaksana pada di tahun ini gitu. Jadi tetap ada tahun berikutnya. Masih tetap ada tahun berikutnya dan alhamdulillah sampai tahun ini saya masih diberikan kesehatan dan masih diberikan umur sama Allah. Amin. Semakin kita merenungkan di tahun 2020 itu banyak sekali gejolak yang mungkin musibah banyak banget ya Mas. Selain pandemi Covid juga kemarin terjadi banjir juga di daerah Jakarta. Kemudian kerusuhan di berita juga banyak ya. 2020 gila ya kan banyak sekali cobaan di negeri ini ya. Semoga negeri ini segera pulih ya semakin membaik. Tidak ada perpecahan, tidak ada pihak-pihak yang berusaha membagi-bagi negara ini menjadi kelompok-kelompok. Ya, ingat kita itu satu kesatuan. Iya. Yang membagi-bagi itu ya oknum-oknum itu. Jangan sampai pernah terpancing. Kita itu semuanya satu. Yes. Nggak pernah kita dari dulu bangsa Indonesia ini ditentukan sebagai bangsa yang di blok A, di blok B, blok C, nggak ada. Kita semuanya satu. Nah, yang membuat itu terjadi itu ya oknum-oknum itu yang sengaja untuk memecah belah kita. Oke, memang demi kepentingan mereka pribadi. Itu yang susah demi kepentingan pribadi. Sampai dengan sekarang juga COVID juga masih tetap menyebar ya. Itu sampai dengan sekarang udah dimulai PSBB juga. Ya, di beberapa daerah terutama di Jawa Timur kayak gitu semakin parah. Jadi buat teman-teman semua terus jaga kesehatan itu yang pasti ya, kita ikuti aturan pemerintah dulu lah bagaimana kita harus semestinya ya kan Mas kayak gitu ya. Di video kita kali ini kita membahas pencapaian di 2020 dan apa yang belum dicapai di tahun 2020 dan harapan di tahun 2021. Jadi buat teman-teman semua apapun yang belum teman-teman capai di tahun 2020 ya kayak gitu ya Mas ya, apapun itu yang mungkin nikah terus terpaksa harus belum dirayakan ya kan kayak gitu ya, bersabar dulu lah, memang keadaan kita seperti ini. Kemudian yang memulai bisnis di tahun 2020 juga dan belum mendapatkan hasil, oke, teman-teman sabar ya, sabar jalani terus saja, sabar jalani terus karena setiap usaha pasti akan membuahkan hasil ya kan. Dari sebuah usaha keras pasti juga akan mendapatkan hasil yang baik juga gitu. Pada intinya konsepnya itu bukan mereka yang mau menyerah ya Mas ya, tapi bagaimana mereka terus bisa bertahan di tengah seperti ini gitu. Betul ya kan kayak gitu sih Mas. Karena kalau kita jalan di jalan yang biasa, aspal yang biasa dengan kecepatan yang sama ya kan, itu mungkin akan lebih mudah. Tapi ini kita dibuat jalan yang mungkin sedikit terjal dan berkelok-kelok. Jalan rusak ya kan, jalan di Indonesia. Ya kan? Aspalnya kayak aspal di Indonesia ya. Jadi di tahun 2020 kemarin kalau diibaratkan seperti itu ya kita seperti kendaraan yang melewati banyak rintangan, jalan rusak, jalan berkelok, jalan yang menanjak. Belum ada turunannya kayak belum ada turunan yang ngelos tapi ada turunan yang kadang kemarin ngelos tapi nggak ada pembatasnya, jadi harus hati-hati tikungannya. Oh iya ya biasanya bablas itu bablas terjun ya kan,
collab jadinya. Itu jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis jangan patah semangat, dan buat teman-teman semua yang mungkin ini Mas yang lagi selesai dari kerjaannya diputus karena PHK, selesai kontraknya, pengurangan karyawan, ya kalian nggak sendiri, itu yang pasti. Yang jelas harus tetap semangat itu, karena usaha mencari rezeki itu jalannya banyak, benar nggak sih? Banyak. Ya, jangan karena diputus pada satu perusahaan atau pada tempat kerjaan yang kalian dambakan, kemudian kalian frustasi, stres dan lain sebagainya, itu malah memperburuk situasi. Ciptakan jalan sendiri atau resolusi sendiri ya Mas ya, untuk kalian tetap mendapatkan hasil. Itu benar nggak sih Mas? Karena banyak jalan untuk mendapatkan rezeki selain dari memang harus bekerja dengan orang, benar nggak sih? Betul. Ya kayak gitu. Ya buat teman-teman semua tetap semangat. Kalau misalkan yang belum kepanggil kerja ya tetap usaha. Karena setiap usaha doa pasti ada jalan. Itu juga. Mungkin kalau misalkan kita di sini kayak menggurui atau mungkin ngomong aja enak kayak gitu ya, tapi enggak, sebenarnya saya juga dulunya pernah alami hal yang sama. Ya, Mas Rawi pun juga sama, mungkin sebelum memulai bisnis ini sampai dengan di titik sekarang ini, ya kan? Iya, kayak gitu. Sebenarnya kita bukan menggurui, enggak. Cuman apa yang pernah kita lakukan aja atau pengalaman kita berbagi pengalaman gitu loh. Karena ibarat kalian itu di luar sana itu nggak merasa sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Seperempat jalan ini buat teman-teman yang mungkin berada di seperempat jalan dan mereka-mereka yang mengalami masalah yang sama. Dan sebenarnya masalah itu masing-masing berbeda, dan pada intinya tinggal kita bagaimana menyikapinya masing-masing itu. Betul sekali Mas, ya. Kayak gitu kan Mas. Itu. Nah, itu tahun 2020. Sedih pasti. Sedih pasti. Kita nggak bisa kayak biasanya, kayak misalkan kita traveling kayak sampean yang biasanya keluar negeri ya kan, liburan ya. Kalau Mas Rawi ini liburannya ekstrim banget, sekali liburan dia cus keluar negeri ya gitu. Kalau kita gimana Bang? Kita ke luar desa, ke luar kota. Keluar kota aja sekarang udah susah men, ya kan, bener nggak sih? Kita harus rapid, ya kan, bener nggak sih Mas? Kita harus rapid, tes swab dan lain sebagainya. Apalagi yang harus luar negeri ya kan, kayak gitu. Malah nggak boleh. Jadi simpan uang kalian buat next kalau misalkan gitu, atau buat kita usaha yang lain gitu. Karena happy itu nggak harus liburan sih. Nggak harus. Dan nggak harus juga jangan traveling jauh enggak. Yang penting ya cuma menu-menu story kayaknya Mas. Enggak juga. Biasanya dibuat story ya kan, dibuat story perjalanan dan lain sebagainya. Nulis story. Ya, biasa kan memang ke ekspresi orang kan beda-beda karena memang setiap orang memiliki ekspresi yang sendiri-sendiri untuk mengungkapkan rasa senangnya dan itu nggak boleh kita maksudnya kita salahkan, karena mereka memang memiliki ini. Kalau saya sendiri pun juga kalau misalkan bepergian kemanapun yang belum pernah saya lalui atau belum pernah saya ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri dan ingin mengabadikan. Mau dekat, mau jauh, kita belum pernah ke sana pasti ada rasanya. Rasa sendiri untuk kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri, benar. Kita abadikan itu yang pasti momen tersebut. Karena seperti pandemi sekarang pun momen-momen tersebut itu hilang gitu. Ya. Itu terus kita main ke saudara itu juga susah sekarang. Yeah. Saudara juga takut kita main ya kan. Gitu. Takutnya bawa virus ya kan, padahal bawa makanan biasanya kan. Serba salah semua sekarang. Cuman ya itu tadi lah, kita harus sabar dulu. Kalau ini nih harapan nih apa nih? Tadi kan belum nih. Harapan gimana nih? Pasti teman-teman punya banyak harapan kan. Nah, kalau dari Mas Febi sendiri apa nih? Harapan di tahun 2021. Harapan di tahun 2021 semoga apa yang saya cita-citakan di 2020 bisa tercapai di 2021 kayak gitu. Apa tuh? Cita-cita di tahun 2020 atau planning yang di 2020 belum tercapai sampai dengan belum tercapai ya mungkin ya. Ya sebenarnya nggak masih ingin istilahnya membuat kehidupanku itu kayak sejahtera gitu loh Mas. Maksudnya bukan berarti kekurangan atau apa enggak, tapi gini, maksudnya sejahtera itu ibarat wes gak mikirnya apa-apa lah, intinya keuangan udah masuk, keluarga udah enak gitu. Gitu. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kayak gitu. Ya intinya itu udah nyaman lah intinya. Gitu. Terkait kerjaan juga udah nyantai, nyaman.
Ya, kayak gitu. Bisa lah. Pasti, insya Allah bisa. Tinggal kemauan kita kan seperti apa, kayak gitu sih Mas. Tuh, sementara di 2020 kita benar-benar cari jalan, di 2021 kita tercapai di tujuannya. Gitu. Kalau Mas Rawi sendiri di tahun 2021 ini what your plan? 2021 tentunya saya tetap harus menjaga kesehatan. Iya, yang pasti itu. Itu yang saya pasti. Pun juga sama. Karena kesehatan, juga belum jelas itu ini kapan ada vaksin atau kapan ada, dan apakah benar sudah ada vaksin dan apa, saya nggak tahu. Yang penting rencana yang paling simpel ya terus jaga kesehatan, gitu kan. Terus jaga kesehatan. Nah, kalau planning yang lain ya ngelanjutin yang kemarin ketunda. Saya mau bikin satu unit bisnis lagi, itu yang masih ketunda di tahun 2020. Nah, unit di tahun 2000, ya insya Allah nanti saya buka. Nah, itu di tahun 2021. Semoga saja kondisinya membaik dan kondisi perekonomian juga semakin membaik. Membaik karena itu yang utama. Itu yang paling penting karena kita hidup ini di masuk di siklus ekonomi. Kalau siklus ekonominya buruk, otomatis kita mau buat usaha apapun juga pasti siklus keuangannya nanti juga akan buruk. Benar, kayak gitu. Susahnya di situ. Ya. Di perekonomian Indonesia memang lagi menurun gitu loh. Iya. Gitu. Resesi kan ini. Resesi. Tapi ya jangan sampai depresi. Iya, jangan sampai depresi, jangan. Bahaya ini. Tapi benar kok itu depresi itu istilah ekonomi. Jadi kalau resesinya terlalu parah nanti ekonominya bisa depresi. Masuk ke depresi. Sama kayak ekonomi bisa depresi. Bisa depresi juga. Gitu. Terus kalau perekonomian depresi gimana? Kalau perekonomian depresi kan turun total gitu. Depresi ekonomi ya nanti bisa mempengaruhi seluruh sektor Mas, secara agregat perekonomian di Indonesia turun semua. Kayak misalnya GDP bisa anjlok, itu nanti bisa kok terukur kok di situ. Yes. GDP-nya turun, tapi kalau di GDP turun, konsumsi masyarakat turun karena tidak ada perputaran ekonomi toh. Benar, nggak ada perputaran ekonomi. Akhirnya nggak bisa jalan gitu, stuck ekonominya. Stuck. Jadi bakalan nanti yang paling ketara ya pengangguran semakin banyak, angka kemiskinan semakin banyak. Nanti munculnya yang ketiga, kejahatan semakin meningkat. Karena daya kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, jadi orang bisa menghalalkan segala bahkan nanti untuk kebutuhan pokok kalau sudah di ekonominya itu depresi, bahkan untuk menyukupi kebutuhan pokok pun pasti akan kesulitan. Gitu. Ngeri juga ya. Karena nggak ada yang keputer. Yes. Mau dari mana muternya? Tapi jangan sampai lah. Doa kita jadi kita berdoa bareng-bareng buat teman-teman perjalanan ini, jangan sampai lah sampai dengan di titik seperti itu. Gitu. Yeah. Ini titik yang paling berat kemarin di tahun kemarin ya, cukup tahun 2020 kita mengalami titik berat, jangan sampai di tahun 2021 ini kita mengalami hal yang sama. Ibarat kita udah melalui suatu rintangan, ya sekarang ibarat ya Allah berikanlah kemudahan di tahun 2021. Itulah. Gitu. Yang macam itu. Terus apa lagi nih yang mungkin belum kita ulas nih buat teman-teman yang di seperempat jalan ini, Mas? Ya kan tadi sedih udah, pasti kadang nggak bisa main dan lain sebagainya. Terus juga susah juga ini untuk cari kerja dan lain sebagainya, lapangan kerja semakin menurun, kemudian angka kriminalitas semakin tinggi, susah banget. Covid itu segala. Tapi jangan-jangan Covid ini jadi senjata utama buat permasalahan apapun jadi sebuah alasan gitu. Jadi karena mungkin Covid, jadi saya berhentikan karena pengurangan, karena dampak Covid gitu misalkan. Terus ada lagi alasan aku nggak bisa jalan ke rumahmu, aku nggak bisa main lagi ke rumahmu karena Covid gitu, bisa jadi ya kan. Terus Covid ini juga jadi masalah semuanya gitu loh. Jadi aku nggak bisa bayar utang juga karena Covid gitu. Jadi Covid jadi dibuat alasan untuk semuanya gitu loh Mas. Jadi jadi keren banget loh jadi pembahasan Covid itu. Jadi semuanya itu. Bahkan kamu kenapa terlambat karena Covid gitu juga. Ya, kita telat meeting gitu. Kamu kenapa terlambat karena Covid gitu, Covid di jalan gitu, menghindari Covid ya. Jadi Covid itu sebagai kayak alasan utama buat teman-teman ini gitu loh. Jadi kayak jadi senjata jadinya gitu Covid ini.
Aneh juga gitu. Aneh juga sih kalau dibuat kayak gitu. Jadi kayak ya orang-orang aji mumpung gitu kan. Iya. Ya aji mumpung kan kayak gitu. Bahkan sampai ada yang putusnya orang-orang yang udah kebanyakan alasan jadi tambah mudah gitu, malah mudah alasannya gitu. Iya. Bahkan mutusin cewek sekarang juga udah mudah banget. Aku putus sama kamu ya. Karena apa? Gara-gara COVID gitu. Nggak ada hubungannya kayak. Nggak ada hubungannya. Jangan-jangan sebagai COVID, cuma COVID. Oke, semoga 2020 COVID cukup sampai dengan tahun kemarin. Di 2021 semoga benar-benar musnah dari muka bumi. Amin. Ya. Insya Allah. Dan semuanya sektor bisa kembali normal, seperti sektor ekonomi, terus pendidikan itu yang utama. Pendidikan, adikku ngeluh mas, gara-gara nggak dapet sangu. Ya, gara-gara COVID kan sekolah libur, gimana dia nggak dapet sangu kan, uang saku kan, ya gitu. Itu sektor pendidikan, sektor pariwisata, yang terutama ini mas, sektor pariwisata. Pariwisata yang barang-barang banyak masih kemarin waktu ditutup kan, kemarin waktu saya main ke ngecek di ini Pasir Putih atau Pantai Perigi itu banyak ngeluh. Biasanya pedagang-pedagang di situ, pedagang bakso, pedagang pentol atau somai dan lain sebagainya, pedagang ikan asap itu yang utama itu. Kalau liburan Sabtu Minggu itu banyak sekali kan sekarang di situ kan. Iya, mereka dapat tangan dari mana ya? Makanya itu. Ya, kasihan banget loh sebenarnya itu. Iya. Oh, dampak paling parah di situ benar. Saya lihat pantai sepi banget dan mereka itu yang jualan-jualan itu waduh bisa miris banget ya. Itu sektor pariwisata semoga bisa kembali pulih. Terus kemudian sektor apa lagi nih ya kan, transportasi iya semoga bisa ini tuh apa supir bis itu ya kan, banyak armada yang nggak jalan ya kan, supir travel juga pariwisata nggak jalan kan, jadi travel juga nggak jalan juga ya kan gitu. Oh banyak faktor ini kan. Sektor-sektor rentan banget ini ya kan. Sektor perhotelan juga hampir semua mas, hampir semua kecuali industri farmasi. Industri farmasi yang meningkat benar. Industri farmasi yang meningkat. Nah yang apa namanya ini kalau sektor pariwisata ditutup kan tinggal yang kena kan juga supir bis, super travel kayak gitu. Terus orang-orang yang berada di sekitarnya kayak penjual. Kemudian yang kena ya perhotelan itu kan banyak yang kolab sekarang perhotelan di dekat-dekat pariwisata itu. Bahkan kemarin ini ada yang dijual murah itu. Sekamar hitungan bukan per hari sekarang per jam. sektor perhotelan Iqbal kayaknya yang tahu lebih dalam sektor perhotelan itu tadi. Sektor perhotelan villa semua tahu kayaknya. Penguasanya Iqbal. Penguasanya ya kan biasanya hampir benar sih Bella. Oke, mungkin itu yang bisa kita sharingkan di 2020 dan 2021 apa yang udah kita tercapai dan harapan kita di tahun 2021. Ya semoga dari sharing kita ini teman-teman bisa tetap semangat untuk menjalani di tahun 2021 ini. Kayak gitu. Benar nggak sih? Tetap semangat, tetap kejar target. Optimis, apa yang belum tercapai di tahun 2020 jangan pernah patah semangat. Apa yang sudah direncanakan jangan sampai tidak dilakukan, lakukan sebisanya semaksimal mungkin. Itu. Tetap mungkin optimis. Mudah kita ngomong kayak gini ya, tapi kita juga jalanin. Tapi kita juga jalanin. Kita juga jalanin gitu. Kelihatannya kan gampang kita cuma ngomong, kita udah jalanin gitu loh. Kita jalanin. Cuman lebih bodoh lagi kalau kita nggak menjalaninya. Yes. Lebih bodoh lagi kalau kita sudah ngerti kita punya target, kita punya rencana, kita nggak melakukannya hanya karena pandemi corona ini. Ya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Tetap optimis, jangan sampai pesimis, ya kan. Yakin cita-cita kalian akan terwujud di tahun ini, ya. Amin. Believe it, ya. Amin. Yang jelas restu orang tua, usaha kalian, doa kalian yakin, believe it, semuanya akan bisa tercapai di tahun 2021. Amin ya mas ya. Amin. Buat kita sendiri terutama semoga kita bisa terus doain ya mas. Amin. Ya di Lumbung Cahaya Production. Amin. Ya, amin. Di channel Seperempat Jalan ini. Oke, cukup dari kita, mungkin kita tutup dulu sampai sini segmen ini sampai sini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari apa yang kita bicarakan dan sharingkan ya.
Jika nanti teman-teman ada komentar lebih lanjut bisa kirim ke kolom komentar, dan jika kalian suka pada video ini, like dan juga share ke teman-temannya agar channel ini bisa terus berkembang. Benar nggak sih, Mas? Ya kan? Jangan lupa subscribe dan tolong aktifkan tombol notifikasinya. Jangan sampai lupa. Oke, akhir kata dari saya Febian. Saya Oktarawi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa.